Hai, Shalom saudara, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di pelabuhan feri Terminal Batam Center, saudara. Seperti saudara lihat, feri-feri di belakang saya. Nah, tidak terasa saudara, kita memasuki bulan akhir di tahun 2020, bulan Desember. Apa kesan di tahun 2020 ini saudara bagi saudara? Mungkin banyak kesan yang tidak enak, atau mungkin lebih banyak kesan yang tidak baik, atau kurang enak saudara ya, karena pandemi corona ini. Nah, di bulan Desember ini saya membawa seri tentang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saya bagi menjadi dua bagian. Minggu pertama ini saya akan bagikan keuntungan daripada pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan baca ayatnya saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah saudara, di sini dikatakan Daud seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Padahal kita tahu dia jauh dari sempurna saudara. Bahkan kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, dosanya Daud yang cukup berat saudara, di mana dia berselingkuh dengan Betsheba, kemudian menyuruh orang untuk membunuh suaminya saudara. Bahkan ada satu peristiwa juga, oleh karena kesombongannya dia menghitung tentara dia saudara. Padahal jelas Tuhan berkata bahwa kekuatan Daud itu di Tuhan, bukan bersandar kepada tentaranya, tetapi bersandar kepada Tuhan saudara. Tapi di sini dikatakan ratusan tahun kemudian saudara, di dalam Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru saudara, dikatakan bahwa Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini saudara, minggu depan saya akan membahas bagaimana untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tapi minggu ini saya membahas keuntungan daripada pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Keuntungan yang pertama saudara yang saya catat di Alkitab, di sini dikatakan bahwa hidup kita, jalan kita akan diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah saudara, ayat ini berkata bagaimana langkah orang yang hidupnya berkenan itu ditetapkan oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan, organized by God. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan firm step, yaitu langkah-langkah yang pasti, yang firm, yang kokoh saudara. Nah saudara, kalau kita lihat di belakang ini saudara, bahwa ketika kapal mau merapat ataupun kapal yang ingin pergi saudara, mereka harus tetap berada di dalam tiang-tiang. Kalau saudara lihat ada tiang merah dan tiang hijau saudara, di situ kapal itu harus berada di antara tiang merah dan tiang hijau. Kenapa saudara? Supaya kapal itu aman saudara. Ketika dia keluar daripada tiang merah dan tiang hijau saudara, apa yang terjadi? Kemungkinan besar kapal itu karam. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan bahwa daerah di luar daripada merah dan hijau ini adalah daerah yang sangat dangkal, kemungkinan akan karam. Sedangkan selama dia berada di dalam tiang hijau dan tiang merah ini, di tengah-tengah ini saudara, kapal ini akan berjalan dengan mulus dan aman saudara. Nah di sini juga sebagaimana ayat firman Tuhan dikatakan, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah, sudah diatur seperti tiang merah dan tiang hijau ini saudara, berada di tengah-tengah. Tetapi saudara, apakah tidak menjamin bahwa kita tidak akan ada masalah? Nah sebagaimana juga kapal feri ini saudara, tidak menjamin ketika dia ikut ini saudara, dia tidak akan mengalami masalah. Bisa jadi ketika badai topan datang menerpa saudara, kapalnya terombang-ambing, atau mungkin ketika mesinnya rusak saudara, atau ketika pengemudinya menjalankannya dengan salah saudara, tidak menjamin saudara tidak akan ada masalah. Nah, maka itu firman Tuhan di ayat berikutnya di dalam ayat 24 dikatakan apa? Sekalipun ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya saudara. Nah, bagaimana firman Tuhan dikatakan, sekalipun kita mengalami kegagalan, sekalipun kita sudah ikut Tuhan, sudah berada di jalan yang Tuhan tetapkan dan Tuhan tentukan, tidak menjamin kita tidak akan ada masalah saudara, tidak menjamin kita tidak akan mengalami suatu kesulitan atau kesengsaraan saudara. Tetapi satu hal dikatakan, bahwa tangan Tuhan, sepuruk-puruknya kita jatuh, mungkin di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kita berbuat dosa, kita gagal, kita tidak berhasil, kita jatuh. Tapi sepuruk-puruknya saudara, kita tidak akan sampai tergeletak, kita tidak akan sampai terkapar. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan utterly cast down, tidak sampai terbuang saudara. Kenapa? Karena tangan Tuhan menopang tangan kita saudara. Sekalipun kita jatuh, Tuhan akan menopang kita, ayo kita bangun lagi. Karena kegagalan itu saudara bukan berapa banyak kita jatuh saudara, tapi ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit kembali, itulah kegagalan. Tetapi kenapa ketika kita jatuh, kita merasakan Tuhan menyertai kita, tangan Tuhan menopang kita, kita bangkit kembali saudara. Maka itu sebagaimana dikatakan Mazmur pasal 23 saudara, dikatakan apa? Dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan menyertaiku. Nah, keuntungan daripada hidup yang berkenan kepada
Tuhan, saudara, keuntungan yang kedua adalah bagaimana kita akan mendapatkan yang namanya perkenanan dan kemurahan Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, firman ini ditulis oleh seorang yang bernama Salomo. Kata Salomo, saudara, artinya apa? Artinya peaceful, yaitu apa? Penuh damai, saudara. Dan bahkan Tuhan berkata kepada Salomo bahwa selama pemerintahan dia tidak akan ada perang. Dia akan mengalami namanya kedamaian. Dan itu sudah terbukti, saudara. Saya akan bacakan buktinya, saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Nah, saudara, ayat ini dikatakan bahwa bangsa Filistin pun takluk kepada Salomo. Padahal kita tahu sejarah Alkitab bahwa bangsa Filistin itu tidak mau berdamai dengan bangsa Israel. Selalu perang, selalu ribut, saudara. Tapi di dalam kerajaan Salomo mereka takluk dan memberikan upeti, saudara. Seumur hidup daripada Salomo, saudara. Maka itu luar biasa. Bahkan kalau saya lanjutkan, saudara, di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Nah, dari kedua ayat ini bagaimana kita bisa lihat, saudara, bahwa bangsa Filistin, bangsa Yehuda, bangsa Israel berdamai, saudara. Tidak berperang, saudara, selama seumur hidup daripada Raja Salomo. Nah, saudara, saya tidak berkata bahwa kalau Tuhan berkenan kepada saya berarti musuh saya akan jadi sahabat baik saya. Musuh saya akan jadi orang yang teman baik, saudara. Tidak berkata bahwa musuh saudara akan jadi sahabat baik saudara yang akan mendukung, tidak. Tetapi saya percaya adalah dia tidak akan mencelakakan saudara. Tuhan akan memberikan perkenanan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang mungkin tidak menyukai saudara itu pun diperdamaikan sehingga saudara mendapatkan kemurahan dan perkenanan Tuhan secara luar biasa. Bahkan Tuhan bisa memakai mereka sebagai pintu berkat bagi saudara, memakai mereka sebagai pintu perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah atas hidup saudara. Saudara, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena dari kedua keuntungan ini, saudara, kita bisa lihat bagaimana keuntungan yang luar biasa kita dapatkan ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Minggu depan, saudara, saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sampai di sini Wednesday Message. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.